Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika selama ini Anda berteriak di depan pintu yang sebenarnya tidak pernah terkunci, namun pintu itu tetap tidak terbuka karena Anda mendorongnya dengan ambisi, bukan dengan kepasrahan. Seringkali kita merasa telah mengetuk langit dengan ribuan kalimat, namun batin kita tetap merasa sepi dan hampa seolah Tuhan tidak mendengar keluh kesah yang kita sampaikan. Rahasia yang paling mengejutkan dalam perjalanan spiritual adalah bahwa Allah tidak menunggu deretan kata-kata indah dari lisan kita, melainkan menunggu getaran jujur dari frekuensi jiwa yang terdalam. Video ini akan membawa Anda menyelami samudra batin untuk menemukan mengapa keadaan diam Anda terkadang jauh lebih didengar daripada doa yang diteriakan. Kita akan membedah bagaimana mengubah keluhan menjadi energi kesadaran yang mampu merobek tirai penghalang antara hamba dan Sang Pencipta. Bersiaplah untuk melepaskan segala topeng duniawi dan masuk ke dalam ruang hening di mana hanya ada Anda dan Dia dalam kemurnian yang sejati. Hakikat getaran jiwa. Di balik setiap kata yang terucap dari bibir manusia, terdapat gelombang yang jauh lebih kuat yang terpancar dari pusat jantung. Energi inilah yang sering kita lupakan saat bersimpuh di atas sajadah, karena kita terlalu sibuk menyusun rima doa agar terdengar sempurna di telinga sendiri. Padahal alam semesta ini bergerak berdasarkan frekuensi dan ketulusan, di mana setiap niat yang muncul akan memancarkan cahaya yang menembus batas ruang dan waktu. Tuhan adalah Zat yang maha lembut, maka cara untuk mendekat kepadanya adalah dengan melembutkan batin hingga mencapai titik nol. Seringkali lisan mengatakan bahwa kita berserah diri, namun batin masih menggenggam erat kecemasan akan hari esok dan ketakutan akan kehilangan dunia. Kontradiksi inilah yang membuat doa terasa berat dan tidak memiliki daya dorong untuk melintasi lapisan-lapisan langit yang tinggi. Langit hanya menerima sesuatu yang murni, sesuatu yang tidak lagi tercampur dengan kepentingan ego atau kesombongan diri yang tersembunyi. Untuk itu, mulailah menyadari bahwa setiap desiran di dalam dada Anda adalah bahasa yang sedang dibaca oleh Sang Maha Mengetahui sebelum kata itu terbentuk. Dunia ini hanyalah bayangan dari kenyataan yang lebih besar, dan batin Anda adalah penggerak utama dari bayangan tersebut. Jika batin masih keruh oleh kebencian atau keterikatan pada makhluk, maka frekuensi yang dikirimkan pun akan menjadi lemah dan terdistorsi. Kita perlu membersihkan cermin hati agar cahaya ilahi dapat terpantul dengan sempurna tanpa terhalang oleh noda-noda hitam kemelekatan. Keadaan batin yang jernih adalah magnet yang secara alami menarik rahmat Allah tanpa perlu banyak usaha yang melelahkan. Seorang hamba yang telah mencapai kesadaran ini akan memahami bahwa diamnya adalah zikir dan geraknya adalah ibadah yang tidak terputus. Mereka tidak lagi bergantung pada keindahan retorika, melainkan pada kejujuran rasa yang muncul dari kesadaran akan kehadiran Tuhan di setiap saat. Di titik ini, doa bukan lagi sebuah daftar permintaan, melainkan sebuah pernyataan cinta yang mengalir begitu saja dari sumber mata air ruhani. Kesadaran inilah yang menjadi kunci utama untuk membuka gudang-gudang rahasia yang selama ini tertutup rapat oleh hijab kelalaian manusia. Latihlah diri untuk mulai merasakan kehadirannya dalam hening, di mana batin tidak lagi menuntut, namun hanya menerima dengan penuh kerelaan. Setiap getaran yang muncul dari rasa syukur yang tulus akan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada ribuan rakaat yang dilakukan tanpa kehadiran hati. Allah memperhatikan apa yang tersembunyi di balik lipatan-lipatan dada, maka pastikan apa yang tersimpan di sana hanyalah kerinduan yang murni kepadanya. Kekuatan doa sesungguhnya terletak pada sejauh mana jiwa Anda mampu selaras dengan kehendaknya yang agung. Janganlah heran jika ada orang yang doanya terkabul seketika, meskipun mereka tidak berbicara secara lisan, sebab batin mereka telah menyatu dengan irama alam semesta. Mereka telah melampaui batas-batas bahasa manusia yang terbatas dan masuk ke dalam wilayah komunikasi ruhani yang tanpa batas. Inilah yang disebut dengan doa yang menembus langit, di mana keberadaan sang hamba telah lebur
ke dalam keberadaan Sang Khalik. Dalam kondisi seperti ini, setiap keinginan yang terbersit sudah cukup untuk menggerakkan takdir sesuai dengan izinnya. Mari kita mulai merenung sejauh mana getaran batin kita telah selaras dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita melepaskan semua atribut jabatan, kekayaan, dan kehebatan diri saat menghadapnya secara batiniah? Ingatlah bahwa di hadapannya kita hanyalah hamba yang fakir, yang tidak memiliki daya selain dengan pertolongannya. Kejujuran akan kelemahan diri inilah yang sebenarnya menjadi kekuatan terbesar bagi seorang hamba untuk mengetuk pintu Arasy dengan sangat cepat. Melepaskan topeng ego adalah dinding tebal yang kita bangun sendiri untuk memisahkan diri dari cahaya kebenaran yang sejati. Selama kita merasa memiliki kekuatan, kecerdasan, atau amal yang banyak, maka saat itu pula kita sedang membangun jarak dengan Sang Pencipta. Keadaan batin yang penuh dengan rasa keakuan akan membuat doa terasa hambar karena pusat perhatiannya adalah diri sendiri, bukan Tuhan. Untuk mencapai langit, kita harus berani menanggalkan semua pakaian kebanggaan yang selama ini kita banggakan di depan manusia. Proses melepaskan ego seringkali terasa menyakitkan karena kita harus mengakui bahwa kita sebenarnya bukan siapa-siapa. Namun, di balik rasa sakit itu terdapat kemerdekaan batin yang luar biasa, di mana kita tidak lagi terbebani oleh ekspektasi dunia. Saat ego mulai luruh, batin akan menjadi ringan dan mudah melesat menuju ke hadiratnya tanpa ada beban yang menahan. Inilah langkah awal dari penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs yang menjadi inti dari ajaran para nabi dan orang-orang suci. Banyak orang yang berdoa, namun di dalam hatinya masih ada rasa merasa lebih baik dari orang lain atau merasa berhak atas pemberian Allah. Sikap mental seperti ini adalah racun yang mematikan getaran doa sebelum ia sempat meninggalkan atmosfer bumi. Allah mencintai hamba yang datang dengan hati yang hancur, yang merasa benar-benar membutuhkan pertolongannya seperti orang yang sedang tenggelam di tengah lautan. Kehancuran ego adalah prasyarat mutlak bagi turunnya pertolongan yang luar biasa dari sisinya. Bayangkan batin Anda sebagai sebuah wadah. Jika wadah itu sudah penuh dengan sampah ego dan kesombongan, maka tidak ada ruang lagi bagi rahmat Allah untuk masuk. Kita harus mengosongkan diri dari segala bentuk keberadaan diri agar Tuhan bisa memenuhi ruang tersebut dengan cahayanya. Pengosongan ini bukan berarti kita menjadi tidak berdaya secara fisik, melainkan kita meniadakan ketergantungan pada selain Allah secara batiniah. Hanya jiwa yang kosonglah yang bisa diisi oleh keagungan makna ketuhanan yang tak terbatas. Setiap kali Anda merasa bangga dengan pencapaian Anda, saat itu pula Anda sedang menambah lapisan hijab pada mata batin Anda. Kerendahan hati yang sejati bukan hanya sekadar merundukkan kepala, melainkan meniadakan rasa memiliki atas segala sesuatu yang dititipkan kepada kita. Kita harus menyadari bahwa napas, kecerdasan, dan harta adalah pinjaman yang bisa diambil kembali kapan saja oleh pemilik yang sebenarnya. Dengan kesadaran sebagai peminjam, batin akan selalu berada dalam posisi waspada dan penuh adab kepada sang pemberi pinjaman. Ketika seseorang sudah tidak lagi memiliki kepentingan pribadi dalam doanya, maka doanya menjadi sangat sakral dan penuh wibawa. Mereka berdoa bukan untuk mendikte Tuhan, melainkan untuk menyelaraskan diri dengan apa yang telah Tuhan gariskan bagi mereka. Inilah tingkat kepasrahan yang paling tinggi, di mana batin merasa rida dengan apapun yang menjadi ketetapannya. Dalam keadaan rida, batin tidak lagi mengalami konflik internal, sehingga getarannya menjadi sangat stabil dan kuat. Jadilah hamba yang tidak dikenal oleh dunia, namun sangat terkenal di langit, karena ketiadaan ego dalam setiap tindakannya. Dunia mungkin melihat Anda sebagai orang biasa, namun di matanya Anda adalah kekasih yang batinnya selalu terjaga dalam kesucian. Keadaan batin yang lepas dari jerat ego akan membuat hidup terasa begitu luas dan lapang, meskipun raga berada dalam kesempitan. Mari kita terus berusaha mengikis lapisan ego ini setiap hari, melalui setiap napas dan setiap detak jantung yang kita miliki. Kekuatan kepasrahan total. Kepasrahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan puncak dari keberanian seorang hamba untuk melepaskan kendali hidupnya kepada Sang Maha Pengatur. Banyak dari kita yang merasa stres dan depresi
karena mencoba memikul beban dunia di atas pundak kita sendiri yang rapuh. Padahal kita telah diajarkan untuk bersandar sepenuhnya kepada Zat yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Keadaan batin yang tawakal secara total adalah kunci ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan materi apapun di dunia ini. Saat Anda benar-benar pasrah, batin Anda akan berhenti berteriak dan mulai mendengarkan bimbingannya yang lembut. Kepasrahan ini menciptakan ruang vakum di dalam jiwa yang kemudian akan ditarik oleh daya tarik ilahi menuju ketenangan yang abadi. Orang yang pasrah tidak lagi mengkhawatirkan hasil akhir, karena mereka tahu bahwa setiap hasil adalah yang terbaik menurut ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Inilah yang membuat doa mereka menjadi sangat cepat dijabah, karena mereka tidak lagi menghalangi kehendak Tuhan dengan keraguan mereka. Dalam setiap kesulitan hidup, sebenarnya terdapat panggilan rahasia agar kita kembali bersandar kepadanya dengan lebih sungguh-sungguh. Masalah yang kita hadapi seringkali hanyalah cara Tuhan untuk memaksa kita melepaskan pegangan pada dahan-dahan dunia yang rapuh. Ketika kita akhirnya melepaskan segalanya dan jatuh ke dalam pelukan rahmat-Nya, kita baru menyadari bahwa kita selama ini aman. Kepasrahan total adalah tindakan iman yang paling nyata, di mana batin menyerahkan seluruh otoritas hidupnya kepada Allah. Lihatlah bagaimana burung-burung di angkasa terbang tanpa rasa khawatir akan hari esok, karena mereka hidup dalam kepasrahan pada sunnatullah. Manusia yang memiliki akal seharusnya bisa mencapai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi daripada itu kepada Sang Pencipta. Doa yang lahir dari kepasrahan tidak lagi disertai dengan paksaan atau tuntutan yang menggebu-gebu kepada Tuhan. Ia lebih menyerupai air yang mengalir tenang, mengikuti alur sungai, namun tetap mampu membelah batu yang keras dengan ketekunannya. Batin yang pasrah akan memancarkan ketenangan yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya tanpa perlu banyak bicara. Ketenangan ini adalah bentuk komunikasi paling tinggi dengan langit, karena ia menunjukkan keyakinan penuh pada janji-janji Allah. Jangan pernah merasa bahwa kepasrahan berarti berhenti berusaha. Sebaliknya, pasrah adalah melakukan usaha terbaik, lalu memutuskan koneksi hati dengan hasilnya. Dengan cara ini, mental kita tetap sehat dan batin kita tetap terjaga dari kekecewaan yang mendalam. Setiap kali Anda merasa cemas, tariklah napas dalam-dalam dan katakan pada diri Anda bahwa Allah adalah sebaik-baik penjamin bagi urusan Anda. Rasakan beban di dada Anda perlahan luruh dan mengalir keluar bersama dengan hembusan napas yang Anda lepaskan. Keadaan batin yang lega inilah yang akan membawa doa Anda terbang tinggi, melewati awan dan sampai ke hadirat-Nya dengan selamat. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba yang telah meletakkan seluruh urusannya di hadapan pintunya dengan penuh ketulusan. Ingatlah janji Allah dalam Quran, surat Ats-Tsalaq, ayat 3 yang menyatakan bahwa barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Janji ini adalah jaminan pasti yang tidak mungkin meleset bagi siapapun yang berani mempraktikannya secara totalitas. Mari kita jadikan kepasrahan sebagai gaya hidup spiritual kita, di mana setiap masalah menjadi peluang untuk semakin bersandar kepadanya. Dengan pasrah, kita tidak kehilangan apa-apa melainkan mendapatkan segalanya. Rahasia napas dan zikir sirri. Napas adalah jembatan paling nyata yang menghubungkan dunia fisik kita dengan alam ruhani yang halus dan suci. Setiap helaan napas yang kita hirup adalah bukti nyata dari kasih sayang Allah yang terus mengalir tanpa henti meskipun kita sering melupakannya. Jika kita mampu menyadari bahwa setiap napas adalah pemberiannya, maka setiap detik kehidupan kita akan berubah menjadi ibadah yang sangat indah. Zikir napas atau zikir sirri adalah teknik para sufi untuk menjaga kesadaran batin agar selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Banyak orang bernapas hanya untuk bertahan hidup secara biologis, namun sedikit yang bernapas untuk menghidupkan jiwa mereka yang mati. Ketika kita menyatukan nama Allah dengan setiap tarikan dan hembusan napas, kita sebenarnya sedang membersihkan saluran-saluran batin kita dari polusi dunia. Zikir ini tidak memerlukan lisan yang bergerak, cukup batin yang merasakan kehadirannya dalam setiap udara yang masuk ke dalam paru-paru.
Dengan cara ini, zikir menjadi sesuatu yang otomatis dan tidak lagi terpengaruh oleh kesibukan lahiriah kita. Bayangkan setiap molekul oksigen yang masuk membawa cahaya ketenangan, dan setiap karbon dioksida yang keluar membawa beban dosa dan kegelisahan batin. Jika dilakukan dengan penuh kesadaran, latihan sederhana ini dapat mengubah struktur energi di dalam diri Anda secara perlahan namun pasti. Anda akan merasakan kedamaian yang mendalam karena menyadari bahwa Anda tidak pernah sendirian selama napas itu masih ada. Allah lebih dekat kepada Anda daripada urat leher Anda sendiri, dan napas adalah cara paling mudah untuk membuktikan kedekatan itu. Dalam keheningan malam, cobalah untuk duduk diam dan hanya memperhatikan aliran napas Anda tanpa mencoba mengaturnya secara paksa. Biarkan ia mengalir alami sambil batin Anda membisikkan namanya dengan penuh cinta dan rasa syukur yang tulus. Keadaan batin yang selaras dengan napas ini akan menciptakan sinkronisasi antara diri Anda dengan seluruh irama alam semesta yang juga sedang bertasbih. Disinilah letak rahasia kekuatan batin, di mana seorang hamba bisa merasakan kemanisan iman melalui hal yang paling mendasar dalam hidupnya. Zikir napas adalah bentuk perlindungan diri dari gempuran pikiran-pikiran negatif yang seringkali merusak kesehatan mental kita. Pikiran kita sering melompat ke masa lalu yang penuh penyesalan atau ke masa depan yang penuh kekhawatiran, namun napas selalu berada di saat ini. Dengan kembali ke napas, kita kembali ke waktu sekarang, di mana Allah berada dan di mana rahmat-Nya selalu tersedia bagi setiap hamba. Hidup di saat ini adalah kunci dari kedamaian batin dan kejernihan pikiran yang sangat kita butuhkan di zaman yang penuh kebisingan ini. Para kekasih Allah menjaga napas mereka dengan sangat teliti karena mereka tahu bahwa setiap napas yang keluar tanpa zikir adalah sebuah kerugian besar. Mereka menganggap napas sebagai mutiara yang sangat berharga yang tidak boleh dibuang begitu saja tanpa memberikan manfaat bagi perjalanan ruhani. Jika kita bisa menjaga kesadaran ini, maka batin kita akan selalu terjaga dalam kondisi wudu yang maknawi, yaitu kesucian hati yang terus-menerus. Inilah keadaan batin yang doanya tidak pernah tertolak, karena ia selalu berada dalam koneksi yang aktif dengan Sang Pencipta. Mulailah hari Anda dengan beberapa menit meditasi napas yang disertai dengan zikir batin, agar jiwa Anda memiliki bekal energi yang cukup untuk menghadapi dunia. Jangan biarkan dunia mencuri ketenangan Anda melalui hiruk-pikuk berita atau masalah yang sebenarnya hanya bersifat sementara. Napas Anda adalah rumah bagi jiwa Anda, maka jagalah rumah itu agar tetap bersih dan harum dengan wangi-wangian zikir. Dengan napas yang terjaga, batin akan tetap kokoh berdiri meskipun badai ujian datang silih berganti menghantam kehidupan Anda. Kejujuran dalam kehinaan diri. Kejujuran adalah fondasi utama dalam membangun komunikasi yang efektif dengan langit, terutama kejujuran untuk mengakui segala kekurangan diri. Seringkali kita datang kepada Allah dengan perasaan sebagai orang yang saleh, orang yang taat, atau orang yang berjasa besar bagi agamanya. Padahal sikap seperti ini justru akan menutup pintu rahmat, karena kita masih merasa memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapannya. Sebaliknya, pengakuan akan kehinaan diri di depan keagungan Tuhan adalah pembuka jalan bagi cahaya petunjuk yang paling terang. Keadaan batin yang merasa hina bukan berarti kita rendah diri atau tidak percaya diri di depan manusia, melainkan kita menyadari posisi kita sebagai makhluk di depan Khalik. Di hadapannya, seluruh kehebatan kita tidak lebih dari sebutir pasir di padang pasir yang sangat luas dan tak bertepi. Ketika seorang hamba berkata dengan tulus bahwa dia adalah orang yang zalim dan butuh ampunan, saat itulah pintu aras bergetar dengan kasih sayang. Kejujuran batin seperti inilah yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan hingga Allah menyelamatkannya. Jangan pernah mencoba menyembunyikan sisi gelap Anda di depan Allah, karena Dia Maha mengetahui segala sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi. Bawalah semua luka Anda, semua kegagalan Anda, dan semua kekhilafan Anda ke hadapannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kepasrahan untuk menjadi telanjang secara ruhani di hadapan Sang Pencipta akan mendatangkan kesembuhan batin yang luar biasa cepat.
Allah tidak mencari manusia yang sempurna, melainkan mencari jiwa-jiwa yang jujur untuk kembali kepadanya dengan hati yang tunduk. Batin yang jujur akan melahirkan doa yang sangat kuat karena tidak ada lagi kepalsuan di dalamnya yang bisa menghalangi perjalanan doa tersebut. Banyak orang berdoa dengan kata-kata yang bukan berasal dari hatinya, melainkan hanya hafalan yang diulang-ulang tanpa rasa sama sekali. Inilah yang menyebabkan doa terasa mati dan tidak memiliki ruh, sehingga tidak mampu menggerakkan apapun di dalam diri maupun di alam luar. Mulailah berbicara kepada Tuhan dengan bahasa hati Anda sendiri, bahasa yang penuh dengan kejujuran dan air mata kerinduan. Dalam setiap sujud kita, sebenarnya kita sedang meletakkan bagian tubuh kita yang paling terhormat sejajar dengan tanah yang paling rendah. Ini adalah simbolisme batiniah bahwa kita harus menanggalkan semua kehormatan semu agar bisa mendapatkan kemuliaan yang sejati dari sisinya. Keadaan batin yang benar-benar merasa rendah di bawah kaki keagungannya akan ditinggikan olehnya melampaui derajat malaikat. Rahasia kenaikan derajat ruhani justru terletak pada sejauh mana kita mampu merendahkan diri di hadapan Sang Maha Tinggi. Ketahuilah bahwa setan tidak takut pada orang yang banyak ibadahnya, tetapi sombong. Namun setan sangat takut pada orang berdosa yang bertaubat dengan penuh kehinaan diri. Rasa malu kepada Allah atas segala nikmatnya yang disalahgunakan adalah bentuk ibadah batin yang sangat tinggi nilainya di sisinya. Jadikanlah rasa rendah diri di hadapan Tuhan ini sebagai pakaian tetap bagi batin Anda dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan perasaan ini, Anda akan terjaga dari sikap meremehkan orang lain dan selalu merasa butuh akan bimbingan ilahi. Setiap kali Anda merasa terjatuh dalam dosa, janganlah menjauh dari Allah karena rasa malu yang salah arah, namun datanglah dengan kerendahan hati yang lebih dalam lagi. Katakan bahwa Anda memang lemah dan tidak berdaya tanpa perlindungannya setiap detik. Kejujuran dalam mengakui kelemahan ini adalah magnet bagi kekuatan Allah yang akan turun membantu Anda bangkit kembali. Batin yang jujur adalah batin yang selamat, dan batin yang selamat adalah batin yang akan berjumpa dengan Tuhannya dalam keadaan ridha dan diridai.